sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin dumateng para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Prigen, Desa Pintrang, jamaah ingkang rawuh di majelis akhinal kiram, dumateng Yai Arifin sekeluarga, kulluhum ajmain rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kami ucapkan dalam kesempatan malam hari ini kecuali rasa syukur kami ing ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan anugerah kita dalam rangka ta'lim muta'alim, yang untuk malam hari ini kita akan membahas tentang masalah ujian. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah wa zuyyina lan den paes-paesi dipaes-paesi linnasi maring menungso apa sing kanggo maes-maesi hubbus syahawah, piro-piro kesenangane hawa nafsu. Niki Pak, apa kesenangane hawa nafsu yang kita diuji oleh Allah? Rupane minan nisa, saking garwa bini, suami istri, wal banin dan piro-piro anak, wal qanatirin lan piro-piro kemewahan utawa harta benda. Harta benda niki wonten kalih, ada dua. Ada yang materi, ada yang non materi. Ada yang sekunder, ada yang primer. Mengapa Gusti Allah kok menguji kita? Apa alasannya? Apa asbabun nuzulnya ayat tersebut? Jawabannya karena kita manusia, sebelum Allah turunkan kita itu, diciptakan kita itu dari nikmatul ijad. Kita itu pernah berjanji pada Allah. Kita pernah janji pada Allah. Apa janji kita? Ketika saat ruh niku sebelum ditiupkan Allah dalam jasad, ruh niku isih kelebu namine jiwa atau nafsu. Ketika Allah dawuh man anta wa man ana, sopo awakmu, sopo aku. Iki proses Pak, hikayahnya. Nafsu iku jawab, jiwa iku jawab, saya ya saya, jenengan nggih jenengan. Berarti di situ enggak ada pengertian hamba, makhluk, dan Gusti adalah kholik, dereng wonten. Maka nafsu itu disiksa Allah. Ketika nafsu terasa tidak nyaman,
ditanya lagi. Man anta wa man ana. Jawabin nafsu, ana khalqika wa anta rabbi. Ana khalqika, ana abduka wa anta rabbi. Saya niki hamba jenengan, jenengan iki pangeran kula. Akhirnya Allah dawuh, alastu bi rabbikum, betulkah aku Tuhanmu? Betulkah kau tetap mengabdi, menyembah, menghadap, bertawajuh hanya padaku? Jenengan jawab, bala syahidna, injih. Akhirnya disitulah nama jiwa itu disebut nama ruh. Wa nafakhtu, lalu Allah tiupkan ruh itu terhadap jasad. Lah, saat itulah Bapak Ibu, nikmatul imdad Allah siapkan terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia itu. Sehingga ketika jenengan masih ada di kandungan, Allah ini mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan manusia itu. Lah, ketika ruh sudah jadi satu dengan jasad, maka itulah disebut insanul kamil. Ketika lahir, Rasulullah dawuh kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan ke bumi ini, entah itu anaknya orang Muslim, orang Majusi, orang Yahudi, orang Nasrani, semua di mata Allah fitrah. Arti kata fitrah, ruh sampean kali kula niki masih ada di alam syurga. Dikatakan fitrah, ruh sampean kali kula ini belum kecampuran, belum berselingkuh dengan kesenangan dunia. Ketika menjelang akil balik, maka disitulah Allah menguji jenengan kali kula. Betulkah si A itu, ruh itu masih tetap syahidna, masih tetap hatinya itu menghadap, bertawajuh, ngabdi hanya pada Allah yang dulu pernah ruh sampean kali kula janji. Maka Allah itu mengutus iblis, atau dalam diri kita nafsu. Lewat sifat basariyah, di dalam diri kita ditanamkanlah pohon. Yang pohon itu namanya pohon basariyah. Kalau zaman Nabi Adam, as-syajaroh, syajaroh, buahnya menjadi buah huldi. Gusti Allah nanam pohon tersebut, terus Gusti Allah itu ngongkon iblis. Iblis, tak jajale, betulkah masih setia Adam padaku? Betulkah si A itu setia padaku? Akhirnya Pak, lewat satu ayat, wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Iblis misi jenengan kali kula. Sing intine, dekatilah pohon itu. Dekati. Sebab siapa yang mendekati pohon itu mesti
pasti dalam hatinya, dalam hati kita ada satu keinginan. Kalau sudah ada satu keinginan, maka pasti akan berupaya untuk mendapatkan keinginan tersebut. Wala takrobu, padahal Gusti Allah sampun manti-manti, sampun memperingatkan kita. Wala takrobulan ojo podo nyedek sira kabeh hadhihi sajarah ing iki wit, itu tadi pohon basariah. Bapak Ibu, Nabi Adam sudah diweling, sudah diwanti-wanti, sudah diperingatkan Allah untuk tidak mendekat pohon itu. Pohon khuldi, maksudnya kalau zaman Nabi Adam. Zaman kita namanya as-sajarah itu basyariah. Itu ada di dalam jagat hati jenengan. Loh, ketika kita sudah mendekat akil balik, mulai Pak, hati kita suka pada selain Allah. Disitulah nafsu menghidangkan hubus syahawah, hub kesenangan, asyahawah, piro-piro perkara kehidupan dunia. Akhirnya kita seorang laki-laki sudah akil balik, ning hati kita itu, dalam hati kita punya rasa seneng terhadap orang perempuan. Begitu juga sebaliknya, orang perempuan juga begitu. Lah, kalau sudah ono rasa seneng sebab sudah mendekat pohon itu, mesti jenengan berupaya untuk mendapatkan. Ati sampean wis kadung tresno terhadap seorang perempuan, Pak. Oleh ono rasa tresno kan mendekat. Akhirnya sampean punya prinsip bagaimana dia menjadi milikku. Dulu Pak, di bawah tahun 80, berhubung nggak punya uang, caranya bisa diterima cinta ini, kita pasang mahabbah. Lah ngaten nggih. Kita pasani, kita riyadhoi, kita wirid. Lah kok yo estu moro cah wedok iku kantil. Lah ini bentuk upaya kita untuk mendapatkan. Karena kita sudah mendekat terhadap pohon basariah. Wis. Akhirnya terjadilah kita itu nikah. Udah. Kalau sudah nikah, kita semakin ke dalam, Pak. Semakin ke dalam. Mesti kita siapapun kalau sudah berumah tangga ingin punya anak. Nah, keinginan-keinginan tersebut itu bentuk proses kita di saat itu wajar. Karena ini bentuk innalillahi. Dan tidak jauh berbeda dengan proses apa Kanjeng Nabi Adam. Ketika beliau sudah mendekat dan memakan buahnya, maka dia diusir Allah dari surga ke dunia. Sama. Kita waktu di alam kita belum balik, segala apa nikmatul ijad Allah siapkan sudah. Artinya kita
ingin apapun di situ datang sendiri. Artinya kita tidak melalui proses susah payah. Orang tua kasih apa yang kita minta pada orang tua, dikasih. Lah, berhubung ini kita sudah mendekat dan memakan buah khuldi, maka kita berarti rohaniah jatuh di dalam wilayah yang terpuruk. Gusti Allah sampun dawuh di dalam surat At-Tin. Sungguh telah kuciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, di dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dengan takwa yang sebaik-baiknya. Itu mazhab kita itu belum akil balik. Ketika sudah masuk di alam kita akil balik, summa rodadnahu asfala safilin, kita dijatuhkan dalam lembah yang terendah. Dikatakan lembah yang terendah, kita itu dalam kondisi menjadi budaknya hawa nafsu. Bapak Ibu, sebetulnya wanita, istri atau suami yang Allah hadapkan terhadap kita sebetulnya adalah ujian. Ujian. Menguji terhadap kita apakah kita liyab luwakum ayyukum ahsanu amalan atau tidak. Ternyata sejarah kita berbicara, kita itu telah terperosok di dalam kepentingan hawa nafsu. Apa itu salah? Enggak. Karena ini proses kita, Pak. Proses innalillahi. Nah, sekarang bagaimana kita itu bisa kembali kepada Allah lagi dengan proses wa inna ilaihi raji'un? Jenengan harus masuk dalam sistem mutu qoblal maut. Matikan seluruh kepentingan nafsu dalam dirimu sebelum datangnya kematian. Padahal kita masih proses panjang. Ketika kita sudah punya anak, pasti di situ jenengan mikir kebutuhan anak. Sandang, pangan, papan. Semua itu Allah hadapkan terhadap jenengan. Kebutuhan dunia yang materi atau non materi. Lah, manakala itu nanti Allah hadapkan, ini juga ujian. Jadi istri, anak, sekarang harta benda. Harta benda, kebutuhan duniawiyah, baik materi maupun non materi Allah hadapkan. Yang materi, mohon maaf, sandang, pangan, papan. Kita bersusah payah untuk mencari kebutuhan keluarga itu seperti itu, Pak. Ya kita itu diuji. Cuman pertanyaannya, ketika menghadapi istri, anak, harta benda, apakah di situ hati kita koneksi pada Allah? Saya jawab terang-terangan, tidak. Karena kita masih di dalam lembah yang terpuruk. Summa rodatnahu asfala safilin. Lalu kujatuhkan manusia itu di dalam tingkatan yang paling terendah. Faqala aidan ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu seperti kaki empat. Tahu kaki empat? Rojokoyo.
nekek, terus nelek, mate. Jadi hati ini nggak ada koneksi sama Allah sama sekali, nggak ada. Karena memang kita masih di posisi jadi budaknya hawa nafsu. Sebab siapapun yang menjadi budaknya nafsu, kita pasti akan mengikuti hukumnya nafsu. Apa hukumnya nafsu itu, Pak? Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratum bisu. Pada Allah. Hukumnya nafsu itu meksa nangone roh iki supaya selalu lalai dateng Gusti wis. Sehingga jangan heran kita waktu sholat itu dikatakan lalai pada Allah, justru malah ingat pada selain Allah. Dan ini proses kita, Pak, memang proses kita. Ketika dihadapkan perkara-perkara ujian yang nomor 3 yang paling ringan, apa? Konatiril mungkontoroh, kebutuhan kelangsungan hidup dalam rumah tangga. Ini ujian yang paling ringan. Kita dihadapkan duniawi yang mewah atau tidak, itu semuanya ujian. Allah tampilkan, hadapkan kita dunianya mewah. Secara fisik, sandang, pangan, papan, kita punya. Semuanya punya. Loh, bagaimana mungkin kita bisa melihat Allah fi kulli syai'in ing dalam saben-saben suwiji sandang pangan mewah? Lawang kita itu menolak ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid yang mboten saged, tidak bisa. Oleh karena proses kita itu menjadi budaknya nafsu, otomatis kita roh ini tidak bisa, Pak, untuk bertemu Allah di tengah-tengah sandang, pangan, dan papan. Akhirnya hati kita bergantung kepada nafsu lewat sandang, pangan, dan papan. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah 257. Apa akibat ketika hati ini bergantung pada istri, makhluk, roh kita, bergantung pada anak, makhluk, bergantung pada harta benda, sandang pangan papan, makhluk? Apa resikonya? Dijawab oleh Allah dalam surah Al-Baqarah 257. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut minan nuri yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Kita, Pak, mohon maaf ya, hati kita selalu gelap. Keadaan ruhaniah kita itu gelap pada Allah. Berarti ruhaniah kita belum ada cahaya makrifat sama sekali. Gelap. Dikatakan gelap ketika kita menghadapi ujian istri, anak, harta benda. Mohon maaf. Nggih, matur suwun. Ngapunten. Hati ini nggak ada koneksi pada Allahnya, nggak ada. Akhirnya ketika saat istri kita kakean cocot, apa ngecemes ya, cerewet, gelisahlah hati kita. Belum lagi istri yang kita cintai itu dicucuk petek. Benji, loh, Bapak Ibu hadirin, ujian yang terberat bagi seorang suami adalah
istri. Suami adalah istri. Betul? Istri ini, Pak, istri-istri kita. Ikut semuanya itu nggak salah. Memang sengaja Allah menguji kita terhadap lewat istri kita. Cerewet. Ingat iki ujian, ngoten. Pertanyaannya, apakah hati kita melihat makhluk istri yang cerewet atau melihat Allahnya? Di dalam makalah Syekh Ibnu Athaillah kitab Hikam, kalau nggak salah itu di makalah 15 sampai 25, Pak. Kaifa yutasawwaru, hetah apa mungkin Allah itu bisa ditutupi oleh sesuatu, sedangkan sesuatu itu zahara kullu syai'in, sing nyata sing nyoto di dalam sesuatu itu Allah. Artinya gini, Pak, hetah kok bisa jenengan iku ora iso nyawang Allah di dalam istri, lawang Allah wujude iku ning istri. Abot, Pak, niki. Apalagi kalau istri itu kita diuji Allah, istri itu main dengan orang lain. Wis niki nek cahaya makrifat ati sampean gak mencorong, jelungup. Tahu jelungup nggih? Apa bahasa Indonesia jelungup? Jungkel. Jatuh kita rohaninya. Nyunsep